Assalamualaikum, selamat pagi anak-anak. Perkenalkan nama Ibu Ira Herawati. Ibu mengampu mata pelajaran pilihan yaitu praktikum akuntansi pada perusahaan jasa. Nah, sebelum kalian belajar tentang praktikum akuntansinya atau siklus akuntansinya, kita pahami dulu perusahaan jasa ya, mulai dari definisi, karakteristik, kemudian ciri-ciri utama perusahaan jasa. Nah, di sini di presentasi Ibu dijelaskan ya definisi dari perusahaan jasa, yaitu entitas bisnis yang kegiatan utamanya menyediakan layanan atau jasa kepada pelanggan. Alih-alih memproduksi barang fisik, nilai yang diciptakan melalui penyampaian keahlian, pengalaman, atau kinerja yang memenuhi kebutuhan spesifik. Kemudian, karakteristik unik perusahaan jasa ada 4. Yang pertama itu tidak berwujud atau intangibility, yaitu jasa tidak dapat dilihat, dirasa, didengar, atau dicicipi sebelum dibeli. Ya. Kemudian yang kedua itu bervariasi atau variability. Kualitas jasa itu dapat sangat bervariasi tergantung siapa yang menyediakan, kapan, dan di mana. Kemudian yang ketiga itu tidak terpisahkan atau inseparability. Ya, produksi dan konsumsi jasa seringkali terjadi bersamaan. Klien sering terlibat dalam proses penyampaian jasa. Kemudian karakteristik yang keempat itu tidak tahan lama ya atau perishability. Itu artinya jasa tidak dapat disimpan untuk dijual atau digunakan di kemudian hari. Kapasitas yang tidak terpakai itu akan hilang. Kemudian ciri-ciri kunci perusahaan jasa yang pertama itu fokus pada pelanggan. Interaksi langsung dengan pelanggan itu sangat penting. Kemudian kepuasan pelanggan adalah tolak ukur utama di perusahaan jasa. Kemudian ciri yang kedua itu minim inventaris fisik. Tidak seperti perusahaan manufaktur atau perusahaan lain, perusahaan jasa itu tidak menyimpan stok barang jadi. Kemudian ciri yang ketiga itu intensif tenaga kerja. Artinya kualitas jasa sangat bergantung pada keterampilan, sikap, dan kinerja karyawan. Kemudian ciri yang keempat itu fleksibilitas operasional, yaitu mampu menyesuaikan layanan dengan cepat sesuai kebutuhan spesifik setiap klien. Kemudian jenis-jenis perusahaan jasa, ada jasa profesional, jasa keuangan, jasa kesehatan, kemudian jasa pendidikan. Kalau di jasa profesional itu seperti konsultan manajemen, ada akuntan publik, ada firma hukum, kemudian ada arsitek. Kalau di jasa keuangan itu ada bank, asuransi, ada investasi. Kemudian kalau jasa kesehatan seperti rumah sakit, klinik, dan puskesmas. Kemudian kalau di jasa pendidikan itu sekolah, universitas, kemudian kursus online. Ini pentingnya perusahaan jasa dalam ekonomi modern. Sektor jasa kini menjadi penyumbang terbesar PDB di banyak negara maju, ya, menciptakan lapangan kerja dan mendorong inovasi. Ini adalah lokomotif pertumbuhan ekonomi yang memungkinkan spesialisasi dan efisiensi. Ya. Dari grafik di sini terlihat kalau perusahaan jasa atau sektor jasa itu merupakan penyumbang terbesar PDB. Kemudian tantangan dan peluang pada perusahaan jasa. Tantangannya yang pertama itu sulit mendapatkan standarisasi kualitas. Yang kedua, manajemen kapasitas. Yang ketiga, ketergantungan pada SDM. Tantangan yang keempat itu perlindungan hak kekayaan intelektual. Kemudian peluangnya apa aja? Yang pertama, personalisasi dan kustomisasi. Kemudian ada inovasi digital ya,
seperti AI ya. Kemudian peluang yang ketiga, ekspansi global. Kemudian peluang yang terakhir itu peningkatan nilai tambah. Nah, apa sih strategi untuk perusahaan jasa supaya sukses? Yang pertama, jelas fokus pada kualitas layanan. Ya, seperti mengadakan pelatihan karyawan, kemudian mengadakan umpan balik pelanggan dan pengukuran kepuasan kepada pelanggan. Kemudian strategi yang kedua itu pengembangan SDM unggul. Karena karyawan adalah aset utama dalam perusahaan jasa, maka karyawan itu harus dimotivasi, kemudian ada retensi, kemudian ada pengembangan kompetensi ya supaya lebih baik atau lebih unggul. Kemudian strategi yang keempat itu investasi dalam teknologi ya seperti automatisasi platform digital dan AI itu dapat meningkatkan efisiensi dan personalisasi ya. Kemudian strategi yang keempat itu membangun brand reputasi ya seperti word of mouth dan ulasan positif sangat berpengaruh karena sifat jasa yang tak berwujud. Nah, di sini dapat disimpulkan ya, jadi perusahaan jasa adalah tulang punggung ekonomi modern, didorong oleh kemampuan untuk memberikan nilai tak berwujud yang esensial. Dengan memahami karakteristik uniknya, bisnis dapat merancang strategi yang tepat untuk meraih kesuksesan dan jangka panjang. Ya, jika ada bahasan yang belum dimengerti, silahkan kalian bertanya ya di kolom nanti di classroom-nya ya. Sebelum Ibu tutup, di sini ada sebuah kalimat ya yang mungkin bisa jadi acuan buat kita ya. Di dunia yang semakin kompleks, jasa adalah kunci untuk membuka potensi, memecahkan masalah, dan menciptakan koneksi yang bermakna. Sekian presentasi dari Ibu. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.